Alright, so here we are, one of the elephants. YouTube merupakan salah satu platform video terpopuler di dunia. Hal ini terbukti dengan unduhan yang dilakukan masyarakat telah mencapai 5 miliar lebih di Google Play Store. Pertumbuhan ini akan terus meningkat dengan banyaknya pengguna smartphone dan internet yang semakin tinggi. Selain itu, tidak sedikit masyarakat telah mengetahui bahwa YouTube saat ini menjadi sumber hiburan, inspirasi, bisnis, edukasi yang selalu up to date. Terlebih dengan adanya fitur-fitur yang menarik di dalamnya, dapat membuat pengguna YouTube merasa nyaman dan dipermudah ketika menonton video. Dan berikut inilah kisah inspiratif dari 3 orang pendiri YouTube. YouTube adalah sebuah situs web video yang kini kian menjadi perhatian banyak pengguna internet. Perusahaan YouTube adalah sebuah situs web video yang kini kian menjadi perhatian banyak pengguna internet. Perusahaan YouTube berada di San Bruno, California yang didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal pada tahun 2005. Teknologi yang digunakan oleh YouTube yaitu Adobe Flash Video dan HTML5 yang berguna untuk menampilkan berbagai macam konten video bagi kreator atau penggunanya, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Lalu bagaimana kilas balik dari kisah para pendiri YouTube tersebut? Berikut akan disimak. YouTube didirikan oleh 3 pendiri, mereka adalah Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang sebelumnya telah bekerja dari PayPal. Hurley mengambil ilmu desain di Indiana University of Pennsylvania, kemudian 2 rekannya Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. YouTube ini telah terbit pada 2005 yang berhasil dicetuskan oleh pengembang ide Hurley dan Chen. Ide ini berawal dari kesulitan mereka dalam berbagi video di pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Alasan kuat lainnya juga didukung oleh metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna oleh konsumen. Nama domain YouTube pertama kali, yaitu www.youtube.com, aktif pada tanggal 14 Februari tahun 2005, kemudian berkembang pada bulan-bulan berikutnya. YouTube berawal sebagai perusahaan teknologi rintisan, yang telah didanai investasi senilai $11,5 juta dari Sequoia Capital, antara November tahun 2005 dan April tahun 2006. Kantor pertamanya terletak di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Untuk Anda semua, seberapa seringkah mengakses YouTube ataupun menggunakan YouTube? Mungkin banyak dari Anda hanya sekedar penonton video di YouTube. Untuk itu perlu diketahui bagaimanakah kisah sukses para pendiri YouTube ini. 1. Kisah Chad Hurley. Dialah seorang desainer web yang berkebangsaan Amerika Serikat. Ia adalah seorang putra dari Donald, seorang konsultan keuangan, dan ibunya bernama Joan merupakan seorang guru. Semenjak kecil, kesukaan akan desain sangat tinggi, seperti melukis dan memahat. Seiring waktu, ia mulai menghentikan aktivitasnya, dan mulai menggeluti dunia teknologi dan bisnis. Sikap Chad adalah orang yang ramah dan tertutup, selain itu ia adalah tipe anak yang cerdas dan kreatif. Bahkan di usia muda ia mampu menjual karya-karya seni yang dibuatnya. Dunia seni yang digemarinya telah berpadu dengan ketertarikannya kan bidang bisnis dan teknologi. Pada masa kuliah, Chad menggunakan banyak waktu untuk belajar media seperti membuat web, bermain game, hingga bereksperimen dengan animasi. Bahkan untuk membantu penghasilannya di masa kuliah ia sempat bergabung dengan jaringan marketing. Chad berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1999 di Indiana University of Pennsylvania dari jurusan Graphic Design and Printmaking. Kemudian ia membaca artikel sebuah perusahaan baru bernama PayPal, saat itulah ia tertarik untuk melamar pekerjaan di sana. Pihak PayPal memberikan tugas baginya untuk membuat desain logo perusahaan. Terlebih dahulu untuk membuktikan kemampuan portofolionya. Chad berhasil mendesain logo perusahaan PayPal dengan hasil menarik hingga digunakannya sampai saat ini oleh perusahaan tersebut. Chad adalah desainer pertama yang diterima bekerja di PayPal. Itulah keberuntungan Chad untuk bergabung dengan perusahaan sistem pembayaran online yang sangat aman hingga saat ini. Ia mendapat penghasilan yang cukup untuk mulai membangun usahanya. 2. Kisah Steve Chen. Memiliki nama asli Steve Si Chen adalah pria kelahiran Taipei, Taiwan pada bulan Agustus tahun 1978.
Dari cerita masa kecil Chen di usia 6 tahun ia pernah dibawa ke seorang peramal oleh ibunya sendiri. Peramal menyebutkan bahwa seorang Chen kecil tidak akan menjadi orang kaya. Hal tersebut selalu terngiang-ngiang di kepala saya, ungkap Chen. Saat ia tumbuh di usia 8 tahun ia merasa hidupnya berubah. Keluarga Chen membawanya pindah ke Amerika Serikat dan memulai kehidupan baru untuk membawa perbedaan di sana. Chen menempuh sekolah menengah di John Hersey High School kemudian melanjutkan ke Illinois Math and Science Academy lalu berkuliah di University of Illinois di Urbana-Champaign. Chen adalah anak yang tumbuh dengan pemberani ia tidak takut dengan risiko apapun. Sama seperti Chad Hurley, setelah studinya selesai juga bekerja di perusahaan sistem pembayaran online yakni PayPal. Ia terkenal bisa menemukan beberapa cara pintar dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Riwayat pekerjaan lainnya yaitu di Facebook, namun ia hanya bekerja beberapa bulan dan mulai merintis usaha baru yaitu YouTube. 3. Kisah Jawed Karim. Jawed Karim adalah pria kelahiran Merseburg, Jerman Timur pada tahun 1979 kemudian ia dibawa pindah ke Jerman Barat pada tahun 1980. Ia dibesarkan orang tuanya di Jerman, namun mereka pindah lagi ke Amerika Serikat tahun 1992. Keluarganya adalah seorang peneliti. Ayahnya adalah seorang Bangladesh berprofesi sebagai peneliti di 3M, lalu ibunya seorang berkebangsaan Jerman juga seorang profesor peneliti biokimia di University of Minnesota. Jawed Karim juga seorang Muslim karena lahir dari ayah yang berkebangsaan Bangladesh yang memeluk agama Islam. Tidak banyak tertulis cerita masa kecilnya, ia lulus dari sekolah menengah atas dari Central High School kemudian memiliki riwayat pendidikan kuliah di University of Illinois at Urbana-Champaign. Namun Karim sempat berhenti kuliah dan memilih bekerja di PayPal. Karena alasan tertentu ia kembali meniti pendidikannya kembali dalam bidang ilmu komputer di Stanford University. Di PayPal inilah Karim bertemu dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Karena memiliki inisiatif mereka mengembangkan sebuah ide bisnis teknologi untuk mendirikan situs web berbagi video YouTube. Semasa bekerja di PayPal Karim membangun dan mengembangkan sistem real-time anti-fraud untuk PayPal. Selain sebagai pendiri YouTube saat ini Jawed Karim juga meluncurkan sebuah lembaga pendanaan yaitu Yo University Karim Ventures guna untuk membantu mahasiswa dan alumni dalam mengembangkan dan meluncurkan ide-ide bisnis mereka. Saat ini juga ia berprofesi sebagai entrepreneur internet. Ide mendirikan YouTube berawal dari pertemuan rekan karyawan di perusahaan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim menjadi teman. Awalnya yang memiliki ide pertama adalah Chad Hurley dan Steve Chen. Keduanya memiliki pandangan yang sama terkait bisnis teknologi yang akan dibangun hingga mereka semakin akrab. Pada saat itu pihak eBay pernah membeli PayPal sebesar 1,54 miliar dolar keduanya pun mendapat suntikan bonus yang akhirnya menjembatani mereka untuk menghubungkan modal tersebut dengan bisnis baru. Mereka berhenti dari PayPal dan sempat bekerja di Facebook beberapa bulan sebagai senior engineer. Kemunculan ide dari segala kekesalan di acara pesta makan malam pada Januari tahun 2005 di San Francisco. Chen dan Hurley membuat dan mengambil beberapa video, saat itulah mereka merasa kesulitan dalam membagikan video tersebut karena filenya berukuran besar. Menurut cerita mereka tidak mengirimkan video tersebut melalui email karena teman satunya Karim tidak bisa hadir di acara itu. Berawal dari sanalah mereka bertiga mencetuskan ide untuk membuat situs berbagi video yang memudahkan penggunanya dalam mengunggah dan menonton video saat ini dikenal dengan YouTube. Gagasan dibangunnya YouTube diwujudkan pada bulan Februari tahun 2005. Mereka pun mulai membagi tugas, Chad merancang tampilan situs dan logo sedangkan Steve dan Karim menangani hal teknis sistem situs tersebut sampai bisa berfungsi. Selanjutnya hal manajemen pun juga mereka bagi menurut potensi masing-masing. Saat itu Chad adalah CEO, sedangkan Steve menjadi Chief Technology Office. Karim memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Stanford University dan setuju untuk memiliki sedikit saham kepemilikan usaha itu meski masih menjadi penanggung jawab sebagai penasihat YouTube. Setelah YouTube lahir mereka juga merancang segala cara pemasaran dengan menyebarkannya lewat email teman satu ke teman lainnya. Bahkan beberapa pakar media massa juga mereka dekati untuk bisa mempromosikan situs YouTube tersebut.
Ada kalanya saat itu pendiri YouTube itu merasa tenggelam dan frustrasi saat usahanya belum berhasil dikenal orang. YouTube sukses. Pendiri-pendiri YouTube tetap bersemangat dalam mengikuti perkembangan berkelanjutan dari usahanya. Perkembangan dengan pendanaan dari Sequoia Capital tiap bulannya mereka lakukan senilai 11,5 juta dolar antara November tahun 2005 dan April tahun 2006. Situs ini mulai mengalami pertumbuhan pada bulan Juli tahun 2006. Lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan menerima 100 juta view atau kunjungan video per harinya. Akhirnya grafik terus naik pada bulan-bulan ke depannya. Di saat YouTube telah naik daun dan dikenal banyak orang, pihak Google, Inc. resmi membeli YouTube senilai 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham tepatnya bulan Oktober tahun 2006. Chad Hurley sebagai CEO memperoleh 694.087 lembar saham dan tambahan 41.232 dalam bentuk trust dengan total nilai lebih dari 345 juta dolar. Kemudian Steve Chen memperoleh 326 juta dolar dari 625.366 lembar saham dan tambahan 68.721. Rekan satunya Karim sudah lama tidak di YouTube sehingga hanya mendapat 137.443 lembar saham senilai 64 juta dolar. Kemudian penanam modal Sequoia Capital memperoleh 941.027 saham senilai 442 juta dolar. YouTube semakin berkembang pesat hingga menjadi salah satu situs terbesar. Banyak perkiraan di tahun 2007 YouTube menyamai konsumsi broadband dalam internet tahun 2000. Pada Juni tahun 2008, majalah Forbes menerbitkan artikel dengan memperkirakan YouTube akan memperoleh pendapatan 200 juta dolar dari penjualan iklan pada tahun 2008. Kemudian bulan Mei tahun 2010, YouTube melayani lebih dari 2 miliar video per hari hingga tahun berikutnya Mei tahun 2011 bisa menerima lebih dari 3 miliar kunjungan per hari. Pada Januari tahun 2012, YouTube menyatakan berhasil mencapai kunjungan situs sebanyak 4 miliar perhariannya, dan setiap tahunnya, YouTube mengalami perkembangan. Situs ini telah tumbuh karena usaha keras Steve dan Chad. Hingga larut malam pun mereka bekerja untuk membenahi tampilan serta kinerja sistem YouTube itu sendiri. Hingga saat setelah peluncuran pertama, situs ini berhasil dibeli oleh Google, dan memberikan buah manis untuk ketiga pendiri hebat. Memang usaha keras dan dedikasi yang tinggi dalam menciptakan karya atau usaha akan membuktikan hasil yang baik untuk pemiliknya. Jika Anda ingin mengikuti jejak tiga sekawan tersebut percayalah memang ada kesulitan di titik awal, namun jika kau terus membenahi dan mengembangkan apa yang salah, hal yang baik dan lebih berharga akan kau dapatkan.